Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Sudah setahun saya baru upload video lagi, yang mana kemarin di tahun 2020 dan sekarang sudah memasuki 2021. Karena tahun yang berbeda, mungkin di pembukaan videonya pun akan sedikit berbeda dari video-video saya sebelumnya. Kita langsung saja pada inti video ini, tanpa berlama-lama untuk menghabiskan kuota kalian. Seperti biasanya, channel ini masih akan tetap membahas berbagai tempat wisata, yaitu pantai, puncak, pulau, danau, air terjun, gua, alam budaya, dan lainnya yang masih memiliki keterkaitan erat. Dan di video ini saya akan sedikit mengupas tentang Gua Tengkorak yang ada di Sulawesi Tengah. Mungkin kalian baru mendengar gua ini, atau mungkin saja kalian sudah pernah mendengar nama guanya tapi belum tahu kisahnya. Tidak heran jika Sulawesi Tengah banyak yang mengagumi soal keindahan dan cerita unik dari leluhurnya. Mungkin sebagian dari itu dapat kita temukan dari Gua Tengkorak ini. Siapkan secangkir kopimu lalu simak video ini baik-baik. Tonton video ini dari awal hingga akhir biar tidak ketinggalan cerita dari Gua Tengkorak ini. Puncak Kamba, wisata negeri di atas awan, Kabupaten Poso. Seperti cerita dongeng namun nyata. Pemandangan alam dengan kabut tebal menyelimuti langit yang terlihat seperti awan, memukau menghiasi keindahan Puncak Kamba. Puncak Kamba yang tepatnya berada di Pamona Timur, Kabupaten Poso, merupakan jalur penghubung Morowali, sehingga tidak jarang kita dapat melihat kendaraan truk besar bermuatan melintas melewati Puncak Kamba. Morowali yang dikenal kawasan industri khususnya bahan mineral nikel. Keindahan Puncak Kamba mungkin tidak sepopuler seperti wisata negeri di atas awan Lebak, Banten, ataupun Toraja yang cukup terkenal. Jika berbicara soal keindahan alam Puncak Kamba, tidak akan kalah bersaing dengan hamparan padang sapana dan hutan pinus yang membentang luas menghiasi keindahan alam sekitarnya. Selain Puncak Kamba yang indah dari atasnya, ternyata di kabupaten ini juga terdapat Gua Latea atau biasa juga disebut-sebut sebagai Gua Tengkorak. Gua Latea ini terletak di pemukiman Parere di Kelurahan Tentena, Pamona Pusalembe, Kabupaten Poso. Gua Latea merupakan gua alam berupa gua kapur yang berusia genesisnya diperkirakan tidak kurang dari 300 juta tahun yang lalu. Gua Latea terletak kurang lebih 800 meter dari jalan raya utara kota Tentena. Suku Pamona yang merupakan penduduk asli Poso menjadikan gua ini sebagai tempat untuk mengubur orang. Adat ini pun sudah tidak berlaku lagi sejak abad ke-19 setelah para penginjil dari Belanda menyebarkan agama Kristen di wilayah Poso. Sekarang gua ini menjadi salah satu objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Gua ini berjarak hanya sekitar 2 km dari kota Tentena, ibu kota kecamatan Pusalembe. Wisatawan dapat menggunakan sepeda motor hingga kilometer pertama, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sampai di mulut gua. Gua Pamona, itulah nama gua tersebut. Gua ini adalah salah satu dari sekian banyak gua yang berada di sekitaran Danau Poso. Danau Poso adalah danau yang terdalam ketiga di Indonesia. Danau ini memiliki panjang sekitar 32 km dan lebar sekitar 16 km. Gua Pamona merupakan peninggalan prasejarah yang sudah berusia ribuan tahun. Merinding, kaget, dan kagum itulah yang dirasakan ketika kita memasuki gua yang terletak di bagian dangkal Danau Poso ini.
Panjang gua sekitar 200 meter dan kedalaman sekitar 80 meter. Awalnya panjang gua ini lebih dari 200 meter. Akan tetapi karena adanya perubahan, maka panjang gua tinggal seukuran itu. Lokasi gua ini terletak sekitar 700 meter dari jembatan tua Pamona atau biasa disebut Yondo Pamona. Menurut cerita turun-temurun dari warga sekitar, gua ini dulunya dijadikan tempat penyimpanan mayat bagi suku Pamona. Dulunya gua Pamona ini merupakan kuburan orang yang dianggap bangsawan atau orang-orang tertentu yang berpengaruh. Mayat yang disimpan sesuai status sosial mereka. Di dalam gua terdapat 12 kamar. Di kamar terakhir terdapat batu gong yang ketika dipukul akan menghasilkan bunyi. Di setiap sudut gua tersebar tulang belulang dan tengkorak, seperti lorong kuburan yang menakutkan. Kondisi di dalam gua ini sempit serta gelap, hanya dibantu oleh sinar matahari melalui lubang-lubang kecil. Kata masyarakat sekitar, sebagian gua ini terletak tepat di bawah danau Poso. Dan uniknya lagi, air danau tidak dapat masuk ke dalamnya. Perlu diketahui, untuk memasuki gua ini diperlukan petunjuk jalan yang sudah berpengalaman agar tidak tersesat. Selain gua Pamona, di Poso juga ada gua Latea. Lahan penguburan yang ada di gua ini merupakan morfogenesis gua dan ceruk bentukan alam yang terdiri dari struktur pembentukan batuan mineral karbonat metagamping. Di sini terdapat 2 titik lokasi penguburan, yaitu Gua Latea 1 dan Gua Latea 2. Gua Latea 1 terletak di bagian bawah dan berisikan 8 peti mati dengan 36 buah kerangka manusia. Gua Latea 2 terletak di bagian atas dan memiliki 34 peti mati serta 47 kerangka manusia. Gua dipugar pada tahun 1994. Gua Latea 1 berada di depan mulut gua. Di sini juga terdapat sungai kecil bernama Sungai Latea dengan debit air yang cukup besar. Gua Latea 1 berada pada ketinggian 557 di atas permukaan laut dengan arah menghadap mulut ceruk mengarah ke sebelah selatan. Gua Latea 2 pada ketinggian 563 meter di atas permukaan laut dengan arah mulut gua mengarah ke sebelah barat daya. Jenis peninggalan arkeologis yang ada di sini berupa peti jenazah dan berbagai tumpukan tengkorak. Sebagian besar kerangka tersebut masih utuh dan terlihat dari bentuk tengkorak. Peti jenazah rata-rata memiliki bentuk panjang dengan ukuran 100 cm dan lebar 45 cm. Secara keseluruhan, dimensi peti jenazah berbentuk bulat. Di setiap bagian kedua ujung penutup dan wabah penyimpan jenazah terdapat bentuk patahan memanjang keluar yang mengarah ke atas dan ke bawah. Patahan tersebut memiliki fungsi sebagai pengunci kedua bagian peti jenazah yang terbuat dari batang kayu atau tempat pengikatan tali berbahan ijuk hitam. Pamona merupakan suku terbesar di Kabupaten Poso. Dalam bahasa Pamona, Poso memiliki 2 makna. Yang pertama, kata Poso berarti tangguh. Yang kedua, kata Maposo berarti pecah atau terbelah. Bebatuan menjadi sumber legenda asal mula kata Poso. Berdasarkan cerita pada orang tua yang di sana, terdapat bebatuan di wilayah Kabupaten Poso yang strukturnya kuat dan kokoh. Bebatuan itu berada di sepanjang aliran sungai dari Danau Poso menuju laut. Bebatuan ini juga ada dalam legenda 3 batu yang memecah daratan untuk mengalirkan air dari danau menjadi sungai yang mengalir ke laut.
Reruntuhan di Tanjung Bansea dalam cerita rakyat diceritakan satu kampung runtuh ke dalam danau setelah menertawakan katak dalam sebuah pesta. Inilah peristiwa gempa besar di Sesar Poso. Kita patutnya tidak menganggap remeh dongeng rakyat. Moral cerita pada setiap dongeng rakyat biasanya memiliki pesan tentang peristiwa besar, termasuk peristiwa alam yang mengubah kehidupan generasi sebelum kita. Setiap wilayah yang memiliki kekayaan alam melimpah biasanya memiliki sejarah kuasa penggerak alam yang akbar. Sayangnya, pengetahuan tentang potensi penggerak alam yang akbar atau biasanya disebut sebagai bencana tidak dimiliki oleh orang Poso selama ini tinggal di Kabupaten Poso. Pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa alam biasanya diwariskan hanya melalui cerita dan legenda dari nenek moyang orang Poso. Padahal pengetahuan dan pemahaman tentang kekayaan alam dan sejarah potensi penggerak alam akan membantu perencanaan pembangunan sebuah wilayah yang bersahabat dengan alam. Filosofi saling berkait atau saling tergantung ini merasuki tradisi Poso seperti Mesale, Molimbu, Padungku, dan Posintubu. Pandangan dan cara hidup ini sampai sekarang masih menjadi ciri warga apapun agama dan sukunya. Mosale adalah sebuah sistem kerja dalam komunitas yang dikerjakan bersama-sama secara bergiliran untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Misalnya menanam atau mengerjakan rumah. Molimbu adalah tradisi makan bersama sebagai ungkapan syukur warga. Setiap keluarga akan membawa makanan dari rumah masing-masing untuk dibagi dan makan bersama. Posintubu adalah tradisi memberikan sumbangan dalam berbagai bentuk apapun seperti jasa, barang, maupun uang kepada mereka yang sedang mengalami kedukaan ataupun pesta pernikahan. Kabupaten Poso juga dijuluki sebagai Kabupaten Tiga Air karena memiliki danau, sungai, dan air laut yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Satu spesies telah menandai pertautan ini, ikan endemik Danau Poso yaitu sogili. Sogili yang sudah dewasa akan berenang ke wilayah laut untuk bertelur, lalu bersama anak-anaknya akan mengarungi sungai-sungai dan air terjun untuk tiba kembali ke danau. Pertanian dan perkebunan menjadi mata pencarian utama warga, sementara mata pencarian lainnya adalah nelayan. Dalam tradisi agrarisnya, mereka memiliki sistem produksi yang sangat dekat dengan alam. Mompaho adalah tradisi padi ladang dengan cara menugal sembari berkeliling melawan arah jarum jam dan bersenandung. Warga di sini mempercayai bila saat berdoa untuk proses pembersihan lahan, lalu terdapat gangguan sekalipun semut yang menggigit, itu artinya leluhur tidak mengizinkan tanah itu untuk ditanami. Warga pun harus pindah ke lahan lainnya. Para nelayan, terdapat tradisi Mosango. Tradisi ini adalah mereka yang mencari ikan bersama-sama, lebih dari 100 orang, dengan menggunakan alat jaring dari bambu. Ada juga tradisi Waya Masapi, yaitu menangkap ikan endemik Masapi dengan menyiapkan jalur eskalator dari bambu untuk ikan. Cara ini dipercaya bisa memilah jenis ikan yang layak ditangkap. Danau tektonik dan ikonik dan unik ini memiliki harta karun di bawah permukaan airnya. Harta karun ini adalah keanekaragaman hayati dan tinggalan arkeologi yang bersemayam di dasar danau. Di Danau Poso, kita bisa menemukan banyak hewan endemik, mulai dari udang, siput, hingga kepiting. Udang kardinal atau Cardina saracinorum adalah salah satu udang endemik yang hanya ditemukan di Danau Poso.
Selain binatang perairan, di sekitar Danau Poso juga terdapat biota endemik lainnya seperti kuskus, burung alo, dan babi hutan. Sayangnya akhir-akhir ini kuskus sering dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Begitupun babi hutan yang kerap diburu masyarakat karena dianggap hama. Selain itu, ada juga tumbuhan di sekitar Danau Poso seperti jongi, kayu hitam, lauto, dan kacang hutan. Tanaman-tanaman tersebut juga kini sudah terancam akibat deforestasi demi pembukaan lahan untuk pemukiman. Sebenarnya di video saya sebelumnya sudah membahas banyak tentang destinasi wisata Danau Poso dan cerita legenda naga yang dimiliki oleh Danau Poso ini. Jadi untuk video ini saya hanya membahas tentang apa saja hal-hal yang berhubungan erat dengan Danau Poso lainnya. Untuk kamu yang belum menonton video Danau Poso saya lainnya, silahkan tunggu di akhir video ini. Danau Poso sebenarnya memiliki banyak kisah dan cerita yang menarik untuk kita dengarkan. Akan tetapi apakah cukup jika hanya menjadi pendengar dan penonton yang baik? Ayo siapkan waktumu untuk jalan-jalan dan berpetualang di Danau Poso. Kota Poso mulai berkembang sebagai kota pelabuhan kecil di mulut Sungai Poso pada akhir abad ke-19, menjadikan sebagai salah satu kota tertua di Sulawesi Tengah. Kota ini merupakan salah satu kota penting bagi Belanda untuk mengontrol wilayah selatan Teluk Tomini pada awal kedatangan mereka. Poso adalah kota pertama di Sulawesi Tengah yang menjalankan program Smart City atau kota cerdas. Pada tanggal 26 Mei tahun 2017, Bupati melakukan peletakan batu pertama pembangunan tempat pembuangan akhir TPA. Ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Poso untuk meraih Piala Adipura. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dan sampai bertemu di video berikutnya.